Sikayu desa kang endah banyu mili tanpa putih teka saka gunung mulya dadya senenging protan nanging saiki wis yakti mulyaning warga kang luhur yen bakal gunung den rusak mengko banyu bakal mati lamun mati sawah bakal asat. Desa kene iki desa sing endah, sing mulya, rakyate petani kabeh, ngendelke banyu sing saka gunung. Jalaran wiwit aku lahir nganti tekan seprene umurku wis 70 taun, urung pernah aku kok ngalami daerah kene iki kasatan banyu. Miturut ceritane para pinter, gunung kene iki gunung kawasan kas sing banyune ora tau asat. Mulane warga sing akeh kuwi do seneng mbelani, kepengin nglestarekno anane gunung iki aja nganti dirusak nang sapa wae. Kula Sarwin Partowiyadi, asli kelahiran Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kula niku wong tani sing urip ana desa, desane pegunungan sebagian. Sing sebagian pancen pesawahan. Nggih kula niku sawahe mboten pati wiyar namung mboten tahu kok ora panen. Ketiga rendeng panen. Merga banyu. Banyu nek Desa Sikayu kuwi ya khususe Kecamatan Buayan niku ora ana kok kekurangan banyu. Wong saka kadohan do seneng, do kepengin. Saya-saya nek bojo kok oleh wong Sikayu do seneng, mesti do betah. Mergane apa? Banyune kepenak, dipandang saka kadohan ya kepenak. Mulane kabeh wong-wong Desa Sikayu khususe Gombong Kidul do kepengin banget nglestarekno pegunungan iki sing wis digunakake wiwit saka jaman Belanda nganti tekan seprene. Pokoke watune luar biasa, tandurane ya luar biasa. Nek wong tani kene sing akeh tani gunung, tani sawah. Nek tani sawah malah sebagian paling-paling 30%. Ning nek tani gunung 70%. Nyatane wong tani iso nyekolahno nganti tekan sekolahan dhuwur. Ya syukur-syukur anak putu kok iso padha nyambut gawe, iso kerja nang pemerintahan mergo sekolah. Ya sekolahane mung kuwi saka hasil tani ora ono kok sing saka liyane.
Mata air yang ada di sini itu ada sekitar 15 mata air. Itu bisa mengairi untuk tanah pertanian, termasuk di beberapa desa di luar desa dan Kalisari, itu sampai ke Rintutul, kemudian ke Kecamatan Aya. Jadi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar sini, namun juga di desa lain. Dan untuk wilayah kawasan Kas ini kan banyak kan untuk musim tanam padi itu 2 kali. Jadi pada saat musim kemarau itu ditanami tanaman palawija, saat musim penghujan ditanami padi. Jadi di sini tuh bisa panen 2 kali untuk padi, 1 kali untuk palawijanya, seperti itu. Masalah air sampai sekarang sih tidak kekurangan karena bisa dibagi untuk dipakai untuk pertanian, yang satunya juga sebagian juga digunakan untuk air bersih atau pamsimas. Saya punya harapan dengan ditetapkannya kawasan Kas sebagai salah satu kawasan lindung dan sekarang sudah ditetapkan sebagai geopark atau taman bumi Diharapkan nanti warga di sini bisa beralih profesi dan bisa mengembangkan usahanya tidak hanya menambang namun bisa untuk kegiatan lain. Seperti hanya bekas-bekas tambang yang ada di kawasan Kas ini bisa digunakan atau bisa dialihfungsikan menjadi tempat pariwisata sehingga tidak ada lagi penambangan, namun dengan adanya ekowisata nanti malah justru akan memakmurkan masyarakat tanpa harus menambang, tanpa harus merusak lingkungan, namun semuanya akan lestari seperti itu dan semuanya akan diuntungkan seperti itu. Kalau penambang kapur sih sudah lama sejak zaman kolonial Belanda, karena awalnya dulu itu Belanda masuk ke wilayah Kars Gombong ini adalah untuk menggali maupun untuk menambang fosfat. Saat itu batu fosfat digunakan untuk pembuatan pupuk sekitar tahun 1920-an. Setelah ada tambang fosfat, kemudian di sini ada potensi batu kapur. Akhirnya orang Belanda itu membuat kapur untuk bangunan, seperti semen lah, seperti itu. Orang nambang itu dulunya awalnya kan dia petani Dia dulu waktu itu kan menggarap tanah milik perhutani waktu itu Sebagian juga mereka punya lahan, sawah maupun kebun. Namun kan karena lahannya sempit kan akhirnya kan tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satunya untuk bisa menopang kehidupan sehari-hari kan akhirnya menambang. Walaupun sebenarnya menambang juga hanya dilakukan pada saat tidak pada musim panen. Pada saat musim panen di sawah, itu pasti orang itu pada pergi ke sawah. Termasuk kalau orang-orang yang punya tanah sempit ataupun tidak banyak, mereka banyak sebagai buruh. Kapur ini adalah merupakan ekonomi utama adalah dari batu kapur. Mengapa? Karena pada saat orang itu menambang batu kapur, itu kalau sudah ditambang kemudian dibeli oleh pedagang maupun oleh orang yang butuh kapur, itu langsung dibayar. Kalau untuk mencari duit itu lebih mudah, lebih instan seperti itu dibandingkan dengan bertani. Kalau bertani kan harus memerlukan waktu yang cukup lama sampai 3 atau 4 bulan. Namun kalau nambang itu kan 1 hari itu bisa langsung dapat duit seperti itu. Nah, dulu itu mayoritas di sini itu 90% penambang semua masyarakatnya. Waktu masih ada tobong kapur. Kalau orang yang mampu itu membuat tobong kapur, kalau yang tidak mampu sebagai buruhnya seperti itu. Jadi ada yang buruh nambang, ada juga yang buruh untuk bekerja di tobong ataupun di tungku untuk pembakaran kapurnya seperti itu. Sebenarnya itu dilemanya kenapa? Karena orang itu menambang karena tidak memiliki keahlian maupun pekerjaan lain kan gitu, sehingga terpaksa menambang. Itu yang pertama. Yang kedua juga
mereka itu lebih mudah untuk mendapatkan uang. Sudah selesai nambang, hasilnya itu bisa langsung dijual, langsung dapat duit. Jadi memang karena belum ada pekerjaan alternatif, sehingga mereka itu menambang batu kapur. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonomisnya ataupun ini ya nggak seberapa penghasilannya. Nah masalah hasil sih terus terang gue rezeki ya hubungan karo rezeki. Oleh ya karena tuku beras ya karo kondangan. Dina ya paling 30 lah. Padahal resikonya juga besar, bisa kena batu ya, atau mungkin juga kena guguran batu, bisa mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Ada beberapa warga yang terkena penyakit asma ya, kemudian juga ISPA ya, ISPA. Ada juga yang meninggal, ada juga yang sembuh seperti itu. Di sini memang banyak asap, debu. Bahkan dulu itu nggak seperti ini kan sekarang sudah hijau ya. Dulu itu yang namanya daun itu warnanya putih, seperti daun dicat itulah warnanya putih semua. Kalau sekarang sudah hijau, karena sekarang sudah nggak ada lagi asap ataupun pembakaran kapur nggak ada. Mengapa kok masih ada tersisa yang masih menambang? Memang karena dia tidak punya lahan sama sekali dan tidak punya sawah. Bahkan mereka untuk tempat tinggal saja masih menumpang itu. Jadi mereka yang menambang di memang karena betul-betul tidak punya lahan dan tidak punya sawah. Nanti pada saat musim panen padi, mereka ya pergi ke sawah untuk memanen padi seperti itu. Kira-kira anak misalnya orang nambang, misalnya pengen jadi profesi isi leben orang nambang terus itu misalnya karena resiko yang Wongane sih ora keberatan sebenarnya. Yang penting dalam arti satu penghasilan kudu lebih gede lah gede daripada nang kene kayaknya. Saurane ya bisa ngimbangi hasil kang tambang. Karena siap ya misalnya. Siap, sangat siap. Tapi sing ora nambang itu ya. Tapi hasilnya lebih apik lah dibandingkan nambang itu ya. Nah ini adalah bekas topong milik orang tua saya ya. Ini dibangun sekitar tahun 1975. Namun sekarang sudah mangkrak, sudah rusak, sudah tidak digunakan lagi. Mengapa? Karena sejak tahun 2015 produksi kapur ini sudah tidak begitu laku, sehingga akhirnya banyak tobong yang tidak produksi lagi ataupun bangkrut. Kalau di Redisari itu sekarang penambangnya ini sudah turun sangat drastis sekali sejak tahun 2015. Jadi dari ada 4 lokasi tambang, sekarang tinggal 1 lokasi tambang. Itu saja penambang juga sudah berkurang, mungkin sekitar 90% lah. Jadi sekarang yang masih nambang paling ya sekitar maksimal ya 10%. Berbeda dengan Kalisari. Kalau Kalisari itu memang masih agak banyak, mungkin masih 50% ya untuk penambang yang ada di desa Kalisari. Di Redisari itu banyak yang alih profesi sebagai petani, kemudian juga pekebun, ada kebun pisang, kelapa, kemudian juga ada yang peternak. Di sini ada ternak sapi, ada ternak kambing, kemudian ternak itik, ayam dan sebagainya. Kemudian juga perikanan. Di sini kan banyak air yang melimpah, sehingga mereka sebagian juga banyak yang alih profesi menjadi budidaya ikan.
mriki niku cikal bakal banyu niki dipendhet kalih masyarakat. Iki carane nyuwun angger kliwon nggih paringi sesaji. Dadi sing mendhet toya mriki niku mboten mung tiyang mriki tok. Saking manca desa nggih kathah sing mendhet mriki. Adus teng mriki, mendhet toya mriki. Kalau pabrik semen ada di sini berarti hilang sebenarnya nih budaya. Mulane masyarakat kecewa ontene calon penambangan teng mriki, mergane upamane gunung Ninggil nika digugur, kemungkinan besar toya niki ajeng sat. Lah angger sate toya niki tiyang mriki ajeng kepripun. Mongko banyu niki pokok saking pertama mili dumugi mriku niku pusate king mriki. Sing dadi cilik ati pancen ana warga kene akeh sing padha cilik ngati. Mergane kawasan kene jare kawasan kars, ngomonge wong para pinter, ning jare kok arep ditambang, arep dirusak kuwi sing dadi lara atine wong tani. Ning kepiye meneh wong aku wong tani, aku wong desa, paling-paling usul jaluk pendapat, disemayani wis. Pokoke rekasane ra ilok wong tani. Ning ya kepriye meneh wong kuwi wis dadi kewajibane wong tani, kewajibane warga desa, wajib nglestarekno, ngupayakno men kawasan kene ki iso lestari kanggo anak putu, aja nganti rusak. Dimen budaya-budaya sing nang desa kene ya tetep lestari. Nek nanti ono penambangan malah anak baruku priwe besok. Nyuwun tulung pejabat, nyuwun tulung aja nganti dirusak desa kene. So anak putu karo kepriwe mati kecemplung segara. Wes banyune ilang, tanahe hancur, sawah mati, masyarakat sik urip mangan apa anak putuku besok. Upamane kok gunung kene sida ana penambangan. Dampake kuwi masyarakat 75% mati ekonomine. Sing panen nang alas kuwi ana budin, ana telo, klopo, tanduran kayu segala macam jenis kayu, tur gede-gede. Kuwi kena kanggo perlindungan jare kawasan khas. Upamane masyarakat akeh sok kok nganti cilaka karena penambangan kuwi. Apa pemerintah harus tanggung jawab ngopeni masyarakat sing ewon-ewon yang terdampak sekali itu 3 kecamatan. Buayan, Rowokele dan Ayah. Itu Kabupaten Kebumen. Saya dan sebagian besar orang sini sangat nggak setuju karena kan kita sudah makan, hidup segala macam udah dicukupi dari lingkungan sini sendiri udah mencukupi semuanya, Mas. Terutama dari air. Kalau ada perusahaan yang dengan catatan mau merusak ya kita sangat nggak setuju dan kita tolak. AMDAL kemarin sudah gagal. Ya sudah, AMDALnya sudah gagal, kan membuktikan bahwa sini nggak layak tambang. Ya sudah, biarkan saja masyarakat hidup seperti ini yang sudah sejahtera dari dulu. Kita sudah dikasih kekayaan alam yang melimpah seperti ini. Tinggal tugas kita untuk menjaganya, Mas. Jangan sampai ada yang berani-berani merusak. Kita tetap inginnya menjaga, tetap hidup seperti ini saja.
Orang sini kan kebanyakan petani ya, yang di bawah-bawah sini kan tempat hunian. Nah, di sini banyak Mas yang rumah-rumah itu pada bikin kerajinan pembuat emping, ada juga yang dari singkong itu, terus ada juga manggleng itu juga dari singkong. Kemudian ada juga oyek, kita makan kayak sebagai pengganti beras gitu. Itu terbuat dari singkong juga, itu juga hasil dari sini. Berawal dari tahun 98, ketika itu pabrik semen yang mau menambang di Sikayu itu ya, ini kan mulai dari tahun 95 itu sudah pembebasan. Tapi pembebasan itu memang ya itu tidak fair ya, jadi dengan cara-cara yang tidak sehat itu ya, sehingga ada di sana ada intimidasi pada warga dengan ada ditakut-takuti, kemudian dengan terpaksa itu menyerahkan atau menerima ganti ruginya. Berasal dari Kas Gombong Selatan, yang sebelah timur keluar di Sikayu, keluar di Buayan, Pak. Keluar di Buayan, keluar di Rogodadi. Yang di sebelah barat ada keluar di Dadi Jajar, Kalisari, dan banyak Pak, Gua Petuk dan sebagainya. Ini adalah berasal dari situ. Lah kalau kita tidak menjaga, ya kita akan rugi Pak, akan rugi. Ya untuk kelestarian, untuk kelestarian kehidupan anak cucu kita Pak. Untuk itulah, monggo Pak, jangan sampai kendor lah. Ini adalah perjuangan kami ya, yang sampai sekarang ini memang belum tuntas gitu ya. Nah, angger miturut izine tak wis ora izin wong amdale wis ora duwe, tapi tanah kuwe jere wis mlebu tanah HGB. HGB kuwe wis mentek. Nah, masyarakat lagi bingung. Angger nganti HGB-ne kuwe diperpanjang maning, apa iya masyarakat arep digawe korban? Wis ya muga-muga Gusti Allah ngijabahi karo masyarakat akeh. Bumi kene bumi sing lestari. Jere kawasan Kas kuwi kawasan sing ora kena dirusak oleh sapa wae.